Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan wisata religi, hari ini hari kedua kita masih di provinsi DKI Jakarta, ibu kota Indonesia, dan tempatnya di wilayah Jatinegara. Pagi hari ini kita ziarah ke makam salah satu pangeran, bisa dibilang termasuk pendiri Jakarta ya. Gubernur pertama di Jakarta. Gubernur pertama di Jakarta. Siapa beliau? Beliau adalah Pangeran Jayakarta, atau bisa dibilang Pangeran Jakarta ya, Pangeran Jayakarta. Nah, beliau juga berperan mengenai syiar Islam di wilayah Jakarta ataupun di tanah Jakarta ini yang sekarang menjadi Jakarta, kota provinsi Indonesia. Kiprahnya sangat luar biasa. Di belakang saya tepat adalah makam beliau ya. Memang seperti apa sih Pangeran Jakarta itu atau Jayakarta ini? Dari sejarah yang kita baca, Pangeran Jayakarta ini adalah utusan dari Bandung yang memang diutus untuk menguasai wilayah Jakarta dulu kala disebut Batavia sekitar tahun 1619-an. Nah, kiprahnya pada tahun 1600 itu untuk menguasai dan mengolah Batavia kemudian diketahui oleh VOC, dan akhirnya pasukan Jakarta ini memang bertempur dengan VOC atau Belanda waktu itu, kemudian terdesak masuklah ke wilayah Kali Ciliwung di belakang ini, dan memang masuk ke wilayah Jatinegara hari ini, dan kampungnya namanya Kampung Tahu. Jadi di belakang ini ada Kali Ciliwung ya? Kali yang sangat terkenal. Terdesak itulah kemudian Pangeran Jayakarta ini membangun sebuah musola dan kemudian masjid ya, di sebelah bekerja sama dengan suku Betawi dan menyebarkan agama Islam di musola ini, di masjid ini, dan penyebaran agama Islam pada waktu itu, dan tetap akhirnya ketahuan oleh VOC, dan akhirnya beliau wafat di sini pada tahun 1800-an, dan kemudian baru diketahui oleh pemerintah 300 tahun kemudian. Dan memang di wilayah Kaum atau Jatinegara ini informasinya itu wilayah kalau Kaum biasanya keradenan itu bagus dari Banten. Memang kiprah beliau ini, kenapa tadi kita sempat lihat di depan banyak gubernur-gubernur sebelumnya yang mengesahkan daerah sini atau makam ini menjadi cagar budaya karena peran dari Pangeran Jayakarta yang memang menjadi gubernur pertama, karena ekspansi dulu wilayah kekuasaan Banten itu memang sampai ke Batavia. Jadi Kesultanan Banten ternyata diwakili oleh Pangeran Jayakarta di wilayah Jakarta. Dan tepat di belakang kami makam beliau, dan di samping kanan ada, samping kiri saya Sungai Ciliwung. Samping kiri saya ada masjid, dan di belakang ada Ciliwung. Seperti apa kiprah beliau, kita lanjutkan di perjalanan kita hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan wisata religi juga tergugah dan bisa datang singgah di sini dan kawasan. Oke, ini ada monumen. Kenapa ada dua tombak? Itu informasinya Pangeran Jayakarta ini memang memiliki dua tombak yang namanya giri laut sama giri darat. Dan memang ini adalah pusaka yang digunakan beliau waktu tempo hari melawan VOC. Dan selain ini juga ternyata strategi dari Pangeran Jayakarta itu menggunakan jubah.
untuk dibuang ke salah satu sumur melalui VOC seakan-akan beliau sudah meninggal, padahal Pangeran Jayakarta itu justru merapat ke pinggir sungai ini untuk kemudian menyusun kekuatan kembali setelah digempur oleh VOC melalui dari Tanjung Priuk, didesak juga dari daerah Cawang sampai dengan ke daerah Jatinegara, dan kemudian menyusun di sini kekuatan baru. Ya ini dari musola inilah dibangun kekuatan Jatinegara. Bukan hanya syiar Islam, beliau ini sangat Adalah berperan di dalam pejuang, Iya. pejuang kemerdekaan, sangat pejuang berperan untuk mengusir negara penjajah. Indonesia. Itu luar biasa. Di samping beliau syiar Islam juga sangat berperan terhadap pengusiran penjajah yang ada di Jakarta ataupun VOC yang ada di VOC kala itu. luar biasa. Yuk. Nah teman-teman, kawan-kawan juga para pecinta wisata religi, hari ini tepatnya pagi hari sekali ya. Hari Jumat tanggal 15. Pukul 9 pagi kita hari ini akan menuju salah satu makam waliullah juga sekaligus pejuang di daerah Jakarta. Sangat luar biasa ini. Ini kita melakukan perjalanan, tapi sebelum kita melakukan perjalanan kita lapar ini. Jadi kita sama kawan-kawan nih, sama teman-teman di sini nih, sama Dang dulu. para kru ya. Jadi Kita mau makan dulu. Nggak konek. Kira-kira makan di mana ya? Perutnya oleng mah. Kalau di Jakarta itu biasanya ketoprak atau gado-gado yang khas di sini, khas Betawi. Ternyata kan wisata religi juga harus makan. Atau lontong sayur pakai sayur jengkol. Kalau di Betawi itu sayur jengkolnya yang semur kecap. Nah ini makamnya, ini makamnya. Tapi kita mau lewat dulu soalnya kita lapar. Jadi Nanti sebelum kita kita ke mampir. makam, kita mau makan dulu. Kita cari dulu ya kuliner daerah sini karena di pagi hari sekali. Kita juga beres sholat subuh, terus kita jalan karena macet. Kita mau makan dulu. Tapi kita masih di satu kota ya, kayak kemarin kita masih di satu kota di Jakarta. Tapi kita manfaatkan selagi kita lagi di Jakarta, makam-makam para waliullah kita harus ziarahi gitu. Makanya kita sekarang cari makan, kita ikuti aja makan apa nih di Jakarta kira-kira yang enak. Yang pasti gampang parkir. Yang pasti gampang parkir ya. Tapi di sini nggak macet kawan-kawan, nggak macet ini. Ini kemana nih? Lurus terus. Gua juga bingung ini mesti pakai GPS nih. Lurus. Jadi mau teh. Jadi ini kemana nih? Ini kemana nih kira-kira? Miluan atuh. Itu udah lewat makamnya itu. Ayang cicing wah ayang. Ini mesti kemana ini? Kalau yang tuh nggak mau ke expose bro. Iya. Di apa namanya? Lo guys lah. Yo guys. Nah teman-teman, ini kita cari makan cukup jauh ya. Ini juga belum nemu ini. Gak tahu kapan nemunya. Jadi kapan nemunya ini? Ada cat duko kawan-kawan, ada cat duko ini. Yang Jakarta emang agak riuh sedikit. Ini aja nih SASD nih. Ini rumah makan nih. Ini Sambal. asli Purwakarta. Ah. Nah teman-teman Sambal kalau hejo. tahu, kalau pernah ke Purwakarta ada namanya SHSD, sambal hejo, sambal dadak. Nah ini cocok ini, Pas. cocok pas. Pas sama lidah kita. Plate di sini. Plate. Jadi kawan-kawan yang berplate makanlah sambal hejo, sambal dadak. Dekat Bisa, Wak. pemakaman. Nah, oke, ya nanti kita lanjut. Sejarah Pangeran Jayakarta itu yang dari cerita banyak orang tua adalah putra dari Pangeran Jayakarta yang berasal dari Kesultanan Banten. Kemudian kenapa beliau bisa ada di Jakarta yang kala itu Batavia, itu bermula ketika serombongan pasukan Jayakarta masuk ke wilayah Mangga II, kemudian bertemu dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Jenderal Jan Petersen. Ini terdesak dan kemudian Pangeran Jayakarta memilih untuk bersembunyi dan melakukan perlawanan secara gerilya itu melalui bantaran Sungai Ciliwung kala itu. Nah tahun 1619 kala itu kan negara Indonesia ini belum ada, tapi memang sudah ada perlawanan terhadap VOC, dan kebetulan kala itu di wilayah Jatinegara ini khususnya
Pangeran Jayakarta ini dengan suku Betawi kala itu ya sembari melakukan perlawanan gerilya juga melakukan penyebaran agama Islam yang memang dipusatkan di Masjid Salafiyah yang ada tidak jauh dari pemakaman. Jadi waktu itu ada peperangan tahun 1919 itu jauh sebelum merdeka nih bangsa Indonesia. peperangan, dan dia pada waktu itu dianggap pasukannya itu kalah ya, meninggal ya, karena masuk ke dalam sumur. Kemudian mereka sembunyi dalam sumur dan sampai akhirnya mereka membangun sebuah masjid di Jatinegara yang konon katanya adalah jatinya itu adalah setia dan negara itu adalah sebuah negara atau pemerintahan. Jadi kalau sejarah Pemerintahan sumur, sejati. sejarah sumur itu strategi dari Pangeran Jayakarta itu, jadi dia buang jubahnya ke dalam sumur seakan-akan si pangeran ini masuk ke dalam sumur dan sama pihak Belanda, kemudian sumur itu ditutup dan seakan-akan Pangeran Jayakarta ini sudah meninggal. Padahal enggak, justru dia bersembunyi di bantaran Sungai Ciliwung dan melakukan gerilya ya. Tapi memang sebagian dari pasukan Jayakarta ini memang gugur kala itu. Jadi memang singkat ceritanya bahwa Pangeran Jayakarta itu dari Banten. Karena kerajaan Banten, beliau hijrah atau melakukan ekspansi ke Jakarta untuk melakukan syiar Islam. Kemudian diblok oleh VOC, karena diblok oleh VOC atau Belanda pada tahun 1916 sampai terjadi perang. Tapi singkatnya bahwa dalam peperangan itu jubah beliau dimasukkan ke dalam sebuah sumur dan VOC ataupun Belanda menganggap bahwa Pangeran Jayakarta ini meninggal di dalam sumur. Kemudian mereka tutup. Padahal enggak, mereka itu sembunyi di bantaran sungai yang sekarang Di situ kan rumahnya tuh. Yang sekarang menjadi Jatinegara. Ya, Sungai Ciliwung yang sekarang bantarannya itu disebut bantarannya itu di Jatinegara. Jadi saya bilang bahwa menurutnya adalah menurut artinya jati itu adalah setia dan negara itu adalah pemerintahan. Jadi kesetiaan terhadap pemerintahan. Wilayah yang setia pada kenegaraan. Nah, kemudian beliau membangun sebuah masjid untuk mengumpulkan kekuatan melawan Belanda, tetapi sambil syiar Islam. Itu yang luar biasa. Karena Kesultanan Banten pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin yang juga wali kota dan Pangeran Jayakarta ini bagian daripada Kesultanan Banten yang melakukan ekspansi ataupun melakukan syiar Islam di Jakarta. Dan hari ini tepat pada tahun tapi lama ya, lama sekali Pangeran Jayakarta ini makamnya ditemukan, karena pada waktu itu pesan daripada beliau ke anak cucu, jangan sampai makamnya ditemukan oleh Belanda. Lama kurun waktu 300 tahun baru diresmikan pada tahun 1968 dan tahun 1968 baru diresmikan makam beliau. Gubernur Ali Sadikin waktu itu. Ali Sadikin ya, Gubernur Ali Sadikin baru diresmikan dan hari ini menjadi monumen atau menjadi cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta. Artinya bahwa itu sangat lama sekali, hampir 300 tahun proses makam beliau ini dengan baik. Ya, diresmikan menjadi makam cagar budaya. Tapi yang jelas bahwa bukan hanya sekedar cagar budaya, kita tetap mengingat sejarah bahwa beliau adalah salah satu keturunan daripada Kesultanan Banten. Adalah dari Pangeran Jayakarta. Hebatnya itu gini, jadi sambil gerilya, tapi sambil menyebarkan agama Islam, itu yang luar biasa. Berperang ya? Jihad. Sambil perang melawan VOC juga sambil melakukan penyebaran agama Islam di Betawi, di Batavia kalau itu namanya. Terus sekarang Jakarta. Mudah-mudahan kawan-kawan wisata religi, teman-teman wisata religi bisa datang dan juga di daerah Jakarta ini yang lain untuk mengingatkan kita bagaimana syiar Islam di Jakarta, kota ibu kota. Ini harus diketahui khususnya pemuda-pemuda yang ada di DKI Jakarta, bagaimana Jakarta terbentuk, awal mulanya, siapa orang yang pertama memimpin di Jakarta. Ternyata itu adalah Pangeran
Jayakarta yang memang keturunan dari Kesultanan Banten. Oke, terima kasih. Ikuti terus kita sambil makan sebentar lagi. Kita makan dan memang kita udah lapar sekali nih. Mudah-mudahan perjalanan hari ini mendapatkan aroma yang luar biasa. Amin. Wisata religi memang kita sekarang juga selain daripada pemakaman Pangeran Jayakarta ini juga di sini ada pangeran putra-putra beliau, pangeran putra daripada beliau, dan di sini juga pemakaman umum ternyata ya, tempat di pinggir jalan, kemudian juga pemakaman umum. Nah, beliau itu di samping sebagai pejuang juga seorang wali Allah yang menyebarkan syiar Islam di tanah Jakarta. Nah, kita hari ini tepat di depan gerbang dan di samping saya jalan raya, makanya suaranya agak sedikit harus keras. Nah, ini adalah komplek pemakaman beliau, di tempatnya dibangun di tahun 1640 di Jatinegara Kaum. Makanya di sini tertulis dibangun tahun 1640 Masehi di Jatinegara Kaum. Makam para pejuang. Di sini adalah makam para pejuang. Nah, seperti itu jelasnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.